Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Oh iya, kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Ekosistem Inovasi Digital akan menjelaskan video pembahasan mengenai teknologi Artificial Intelligence dengan judul Serangga Penyelamat Dunia. Sebelum kita mulai ke slide berikutnya, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompoknya. Nah, yang pertama ada Amar Muflih Rabani dari Teknik Informatika, yang kedua ada Ardia Yunisa Wahyuni dari Fakultas Ilmu Keparatan, yang ketiga ada Arya Fazrinda Rayana dari Sistem Informasi, yang keempat ada Regi Dambara dari Ilmu Komunikasi, yang kelima ada Syakila Aulia Nur Latifah dari Fakultas Ilmu Keparatan, dan terakhir ada Salma Sawilidia Lesmana Putri dari Fakultas Ilmu Keparatan. Nah, setelah kita perkenalan, langsung masuk aja yuk ke materi pembahasannya. Nah, di sini teman-teman tahu nggak apa itu Artificial Intelligence? Secara umum, AI merujuk pada program komputer yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia, termasuk kemampuan pengambilan keputusan, logika, dan karakteristik kecerdasan lainnya. Kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah, atau bisa disebut juga inteligensi artifisial atau hanya disingkat AI. Didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Nah, setelah kalian mendengar pembahasan tadi, mungkin kalian ada gambaran sedikit kan mengenai Artificial Intelligence itu? Tapi tunggu dulu, pembahasan kita belum berakhir kok. Masih ada video yang bisa kalian simak berikut ini. Kalian pernah dengar nggak sih kata artificial intelligence yang mungkin pernah diucapkan oleh teman, guru, ataupun dosen saat mengajar? Sebenarnya kalian tahu nggak apa definisi dari artificial intelligence? Ternyata kata intelligence sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu intelligo, yang berarti saya paham atau saya mengerti. Intelijen sendiri bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan melakukan aksi. Nah, kalau menurut para ahli, apa sih artificial intelligence itu? Menurut John McCarthy, sebagai bapak AI dunia, artificial intelligence atau AI adalah ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan mesin yang berperilaku seolah-olah mereka cerdas. Ini adalah ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas, khususnya program komputer cerdas. Bisa dikatakan bahwa AI adalah teknik dan ilmu untuk membuat mesin menjadi cerdas, terutama dalam program komputer. Artificial intelligence berdasarkan kinerja atau performance-nya dan rasionalitasnya dapat dijabarkan menjadi 4 faktor berikut. Yang pertama, acting humanly, sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Yang kedua, thinking humanly, yaitu sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Yang ketiga, think rationally, yaitu sistem yang mampu berpikir secara rasional. Dan yang keempat, act rationally, yaitu sistem yang mampu bertindak secara rasional. Nah, selanjutnya contoh-contoh artificial intelligence yang ada dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan sering kamu gunakan. Yang pertama, asisten virtual. Keduanya menjadi asisten virtual yang paling populer sampai saat ini. Kamu bisa memerintahnya untuk sekedar memutarkan playlist lagu favoritmu. Yang kedua, Deepface by Facebook. Ini adalah AI yang berfungsi mengenali wajah seseorang yang ada pada postingan foto. Teknologi ini membantu kamu untuk menandai seseorang yang ada dalam foto secara otomatis. Yang ketiga, rekomendasi e-commerce. Kamu pasti pernah saat berselancar di internet, tiba-tiba website atau aplikasi yang sedang kamu buka merekomendasikan suatu produk atau jasa. Hal tersebut terjadi bukan secara acak loh, melainkan hasil kerja AI yang diperoleh dari data kamu sendiri saat kamu melakukan pencarian produk. Yang keempat, autopilot atau self-driving pada mobil listrik. Bagi kamu yang suka mobil keren dan canggih, pasti udah nggak asing lah ya dengan fitur ini. Nah, fitur autopilot ini juga termasuk salah satu pemanfaatan AI loh, keren banget kan? Wah, ternyata banyak ya hal-hal yang berkaitan dengan AI. Kira-kira contoh apa lagi yang kalian tahu? Tulis di kolom komentar ya.
Gimana videonya? Sangat menarik bukan? Kalian jadi lebih paham mengenai artificial intelligence itu. Tapi ada kekurangan dan kelebihannya juga loh dalam artificial intelligence. Mau tahu? Simak selebihnya yuk. Apa kalian tahu kelebihan dan kekurangan AI? Nah, kelebihan AI yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, munculnya inovasi baru. Yang ketiga, konsisten dan teliti. Yang keempat, kemampuan analis sekitar dengan cepat dan akurat. Yang kelima, mengurangi pekerjaan yang berulang. Nah, selanjutnya kita lihat kekurangan dari AI. Yang pertama, kos yang tinggi dalam pembuatan robot AI. Yang kedua, kemampuan AI yang terbatas. Yang ketiga, membutuhkan skill teknik khusus. Yang keempat, bahan material sulit dibuat. Terus kita bikin inovasi itu, konsep idenya dari mana? Kalian bisa lihat kalau kami membuat inovasi robot kecoa. Tapi sebelum pembahasan robot kecoa itu, simak dulu ya artikel berikut ini. Kira-kira dari artikel tersebut, apa sih hubungannya sama inovasi yang kami buat? Terus hubungannya apa dong? Jadi, dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa inovasi yang kami buat itu terinspirasi dari bencana yang terjadi beberapa waktu lalu. Atas dasar tersebut, kami melihat evakuasi yang dilakukan banyak menggunakan teknologi alat berat dan memerlukan banyak waktu untuk proses evakuasinya. Inovasi kami hadir dalam bentuk berupa bantuan yang menggunakan teknologi AI dalam pembuatannya. Nah, ini adalah inovasi yang kita buat, yaitu robot kecoa. Saya akan menjelaskan sedikit tentangnya. Robot kecoa merupakan sebuah teknologi yang dapat mempermudah dan mengurangi resiko dalam proses pencarian pasca bencana, serta mengumpulkan data intelijen ke medan yang sukar dijangkau oleh manusia. Teknologi AI yang terdapat dalam robot ini mampu mengirimkan informasi ke keadaan area bencana, seperti suku jarak dan video secara real time, yang dapat dijadikan alat yang mempermudah proses pencarian korban, sehingga tim SAR dapat lebih dulu mengetahui keadaan area sebelum memberikan pertolongan atau evakuasi korban. Terus kesimpulannya apa dong? Jadi kesimpulannya adalah dalam hal penerapan itu sangat dibutuhkan untuk mempermudah pekerjaan tim SAR. Oleh karena itu, inovasi robot AI mempercepat pencarian korban bencana dan teknologi ini mampu mengurangi risiko dalam proses pencarian. Berikut juga ada beberapa referensi yang kami buat dalam mendukung proses pembuatan video pembelajaran ini. Dengan begitu, kami akhiri video pembelajaran hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua yang telah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan pembelajaran bagi Anda. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.